kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Jumat 16 Februari 2024. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Sifra PRR, dan renungan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Magda PRR, yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, sebelum memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, mari kita menyiapkan hati dan batin kita. Kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda, mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kami berlutut di hadapan-Mu dengan penuh iman dan kepercayaan akan janji-janji-Mu. Kami datang memohon kepadamu, sudi kiranya Engkau memberkati kami masing-masing, memberkati keluarga kami, dan semua orang yang kami cintai. Kepada siapa kami harus pergi kalau bukan kepadamu?
yang adalah sumber segala rahmat. Kami percaya akan semuanya ini. Berkatilah kami dan segala usaha kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi, penginjil Matius dengan sangat indah menuliskannya kepada kita tentang pertanyaan dari para murid atau para pengikut Yohanes kepada Yesus. Pertanyaannya sangat sederhana. Kenapa kami berpuasa, lalu murid-muridmu tidak berpuasa? Saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan sebuah ilustrasi yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu, kita boleh membayangkan dalam sebuah pesta pernikahan atau kita mengadakan pesta pernikahan. Apakah di situ kita harus berpuasa? Apakah di situ kita tidak boleh makan daging? Kita tidak boleh berpesta pora? Kita tidak boleh bersenang-senang? Kan tidak mungkin hal itu terjadi. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, kira-kira apa sih maksud dari Yesus memberikan sebuah ilustrasi ini untuk menjawab pertanyaan para murid Yohanes? Sangat sederhana. Yang pertama, bahwa tidak mungkin murid-muridnya berpuasa atau bersedih atau muka muram, karena saat itu Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka. Jadi untuk apa harus bersedih, untuk apa harus berpuasa? Tetapi akan ada tiba saatnya untuk mereka berpuasa. Saatnya yang mana ya? Saatnya ketika kita memasuki masa prapaskah, masa penyiksaan yang akan dialami oleh Yesus sendiri. Nah, disitulah para muridnya dan juga kita sebagai pengikutnya, disitulah kita akan berpuasa. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam masa-masa ini kita memasuki masa puasa, pantang dan puasa yang sudah kita buka pada Rabu Abu kemarin. Lalu sabda Tuhan hari ini juga sebenarnya mau mengajak kita agar dalam hal berpuasa kita tidak perlu menunjukkan kepada orang, kita tidak perlu berkuar-kuar kepada orang bahwa saya sedang berpuasa atau saya tidak makan ini karena saya sedang berpuasa. Disitulah kegagalan kita untuk berpuasa, saudara dan saudari. Karena dalam hal berpuasa, Yesus tidak meminta kita untuk mewartakannya ke sana kemari kalau kita sedang berpuasa. Yesus sendiri meminta kita supaya ketika kita berpuasa, kita tidak menampilkan wajah yang seperti orang yang tidak makan, orang yang kelaparan. Tetapi justru Yesus mengajak kita untuk kita menunjukkan wajah yang sukacita, wajah yang ceria. Nah, itu pula yang dipertanyakan oleh para murid Yohanes kepada Yesus mengenai hari ini, mengapa mereka berpuasa lalu murid-muridnya tidak. Dan itu sudah dijawab oleh Yesus. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari sekali lagi melalui sabda Tuhan hari ini kita juga diajak dan juga jawaban Yesus terhadap para pertanyaan dari para murid Yohanes sendiri juga mungkin menjadi sebuah jawaban untuk kita yang mungkin selama ini bertanya-tanya, kenapa ketika saya berpuasa lalu teman saya atau tetangga saya atau rekan kerja saya yang tidak berpuasa? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita, tetapi hari ini telah dijawab oleh Yesus
Untuk itu, saudara dan saudariku yang terkasih, mari sekali lagi dalam masa puasa ini kita diajak untuk betul-betul memohon bimbingan dan penyertaan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang memampukan kita dalam melaksanakan puasa yang sudah kita rencanakan. Amin. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, setelah kita disegarkan oleh sabda Tuhan, mari kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Mohon kelancaran bagi setiap usaha kita. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah membangunkan kami dari tidur pada malam yang lalu dan memberikan kesehatan yang baik kepada kami semua. Pada hari ini kami akan pergi bekerja, mencari nafkah untuk kehidupan keluarga kami. Kami mohon dengan rendah hati kepadamu, berikanlah rejeki kepada kami, lancarkanlah segala pekerjaan kami. Sentuhlah hati orang yang telah memberi pekerjaan kepada kami untuk memperhitungkan apa yang telah kami lakukan untuk mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita mohon penyembuhan bagi orang-orang sakit. Ya Tuhan, ketika Engkau memanggil ke-12 murid-Mu, Engkau memberi mereka kekuatan untuk melawan roh-roh jahat, untuk mengusir setan-setan, dan untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Kami menyatakan oleh bilur-bilur-Mu, kami pasti sembuh. Kami berdoa agar Engkau menyembuhkan segala macam penyakit, baik yang ada di dalam diri kami sendiri maupun yang ada di dalam diri kaum keluarga kami yang saat ini sedang sakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang diam-diam meninggalkan imannya akan Yesus Kristus, ya Bapa, tolonglah mereka yang diam-diam meninggalkan imannya akan Putra-Mu Yesus Kristus. Kami percaya akan segala kuasa-Mu, dan kami percaya bahwa mereka semua itu pada waktunya akan kembali ke jalan yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Akhirnya, ya Bapa, kami persembahkan diri kami kepadamu dengan segala kepentingan kami masing-masing. Apapun yang kami alami saat ini, kami percaya mujizat-Mu akan terjadi dalam diri kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud